Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustazhim Soidi. Langkah cepat belajar Laravel. Video kali ini saya akan membahas melanjuti video sebelumnya tentang framework Laravel. Saya akan jelaskan yaitu view dan plus bootstrap, menggunakan bootstrap, view dan menggunakan bootstrap. Oke, kita silakan baca saja. Kita akan lanjuti kita baca Laravel dokumentasinya. Kita baca Laravel dokumentasi tentang view ya. Oke, view. Ini view ya. View ini berada di dalam directory resource view. Cara strukturnya seperti ini ya. Untuk penamaan view itu selalu menggunakan .blade.php. Jadi pada penyimpanannya ini harus ekstensinya ini pakai blade.php. Ya ini ya .blade.php. Ini sudah menjadi aturan di dalam pembuatan view di Laravel. Ya. View ini sepertinya front end atau desain yang dilihat oleh si user atau tampilan yang dilihat oleh si pengguna itu view ya. Jadi kita menampilkan sesuatu itu agar bisa dilihat oleh si pengguna, yaitu namanya front end-nya. Itu adalah view. Jadi view ini berada di dalam resource dan view ya, seperti ini. Ini view sudah secara tidak langsung sudah pada video-video sebelumnya saya sudah sering mengatakan view-nya, resource-nya, itu ini view-nya ya. Oke, dari aturannya setiap nama view ini harus diawali dengan .blade.php. Ini aturan ya dalam view. Dan untuk penulisan variabel atau penggunaan penampilan data menampilkan data di view, kita bisa menggunakan ini ya. Ini sama dengan artinya kita mengechokan sebuah sebuah variabel, sama dengan kita memprint sebuah variabel. Oke, kita buka materi kita sebelumnya yang pernah kita buat, yaitu blog ya. Kita buat blog. Oke, kita lihat ini view-nya. View kita sudah ada namanya view home ya. Ini home blade.php. Jadi nama view ini blade.php, ini aturan dari Laravel. Setiap view ini harus disertakan blade.php. Dia berada dalam resource view ya. Jadi direktorinya ini dia letaknya di resource view. Oke, home. Seperti ini tadi penulisan ini sudah pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Jadi kalau di PHP-nya sama, kalau di PHP sama dengan kita seperti ini ya. Echo $isi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita jalankan ini kalau kita jalankan PHP artisan serve ya, kalau kita jalankan ya, jalan home ya, ini bagian isi. Jadi ini sama dengan ya, ini saya hapus lagi. Jadi ini yang hello name ini sama dengan artinya kita menulis echo PHP atau print variabelnya. Jadi karena menggunakan view kita tidak boleh lagi menulis seperti ini. Kalau misalnya ada variabel atau umpamanya ada penjumlah, ada proses lainnya, kita tidak boleh menampilkan dalam bentuk PHP. Ini aturannya di dalam si Laravelnya, karena sudah menggunakan view ya. Jadi nggak boleh lagi menggunakan sintak PHP-nya. Oke, ini sama sudah dijelaskan. Oke, bagaimana supaya view ini tampilan lebih menarik? Nanti kita bisa gunakan bootstrap ya. Bootstrap ya. Kita bisa menggunakan bootstrap. Ini dokumentasi. Kita buka dulu bootstrap.com ya. Kita lihat dokumentasinya. Ini kalau mau download bootstrapnya langsung download sini saya. Kita lihat dokumentasinya. Ya. Bootstrap ini ya framework, tapi framework ya si CSS dan JavaScript juga ya. CSS ya lebihnya ya, untuk tampilan ya.
framework untuk supaya membuat aplikasi kita ini responsif, mobile friendly ya. Ini biar tampilan kita, kalau saya lebih apakan Bootstrap ini sepertinya sebuah template ya, template agar aplikasi kita atau web kita ini lebih responsif. Jadi kalau template, kalau dulunya itu kita menggunakan template tapi jarang ya, tidak responsif ya. Tapi di menggunakan Bootstrap ini sudah rata-rata itu aplikasi atau web template ini sudah responsif ya, misalnya mengikuti ukuran device yang kita gunakan. Ini kita bisa menggunakan CDN ya untuk mengambil pre-projectnya, atau kalau Anda mau ini akses saja, dibuat di lokal ya. Misalnya ini Anda copy saja, paste di sini. Nah, ini linknya ya. Oke, sorry, ininya kita ambil ya, bukan kita kok. Kita ambil HTTPS ini ya. Nah ini. Ini ya. Ini stylenya dari Bootstrapnya. Ini sama dengan isinya CSS ini ya. Ini CSS. Ini boleh kita copy, kita letakkan di lokalan kita, atau langsung aja kita akses CSS-nya seperti ini. Jadi style-stylenya ini sudah dibungkus dalam bentuk Bootstrap ini, misalnya style tampilan. Jadi semua background tampilan lah, baik itu text box ataupun apapun yang kita menggunakan, itu sudah ada stylenya. Kita tinggal gunakan, nggak perlu kita lagi menulis manual. Ini keuntungannya, kelebihannya kita menggunakan Bootstrap. Oke, saya sudah mendownload Bootstrap. Saya cek dulu Bootstrap. Ya, ada Bootstrap. Misalnya ini admin ya. Ya, saya buat yang horizontal. Yang ini ya. Saya buka dulu Bootstrapnya. Ya, seperti ini. Ini yang horizontal ya. Saya mencari yang vertikal ya, yang model. Ya, model ini. Oh ya, ini lebih ke admin ya. Kalau ini lebih, ini yang vertikalnya. Seperti Bootstrap ini sudah template-nya sudah ada disediakan di sini, tinggal kita gunakan. Contohnya kalau kita gunakan untuk form ya, untuk form di sini ini form, ada form elemen. Jadi ini tampilan formnya sudah ada, tinggal kita sesuaikan, tinggal kita gunakan ya, mana yang nggak pakai kita edit ya. Atau form ini advance ya, atau table. Kita nggak perlu lagi mendesain table atau membuat style table. Tablenya sini sudah ada ya. Kita coba table, ini table ya. Saya sering gunakan data table. Nah, jadi ini tampilan data table ini sudah dibuat desainnya atau stylenya oleh si Bootstrap ini. Jadi kita tinggal gunakan, tinggal mengisi datanya ya. Jadi kita nggak perlu lagi buat style border, style data table ini, bordernya, headernya, dan apa semuanya dari tampilan ini nggak perlu kita atur lagi. Seperti pack ya, pagination ya, ada ini export to PDF, Excel ya. Kadang kita pingin data table kita ini mau kita ekspor ke PDF misalnya, kita nggak perlu lagi buat engine atau menambahkan manual PDF-nya. Kalau kita menggunakan Bootstrap, ini PDF ini sudah langsung jadi. Jadi kalau misalnya kita ekspor PDF ya, nah kan ini langsung jadi sudah ke PDF. Kalau misalnya ekspor ke SL, nah dia langsung download dalam bentuk SL gitu ya. Jadi nggak perlu kita buat manual lagi. Biasanya kalau tidak menggunakan Bootstrap, PDF ini kita cari dulu engine-nya, kita tambahkan dulu bagaimana supaya data bisa jadi PDF atau SL ya. Jadi di sini kita menggunakan Bootstrap saja. Jadi untuk simpelnya ya, misalnya ini kalau kita lihat ini namanya adalah table data table. Bisa kita buka di table data table. Table data table ya, ini ya, kita buka codingnya. Ya. Open. Ya, ini codingnya ya. Ini kita copy saja. Kita copy misalnya.
Ini kita letak di home view ya. Ini untuk view ya, kita letak di home ya. Home ini view, paste, saya simpan. Jadi home kita seperti ini tampilannya. Ini berserak seperti ini karena stylenya belum kita masukkan ya, engine-nya belum kita masukkan. Bisa kita ambil file pendukung, file style dari Bootstrap-nya ini aset ya, dalam bentuk PDF ini diambil, di copy, diletakkan di project kita, di dalam lokasinya public ya, di sini ya, letakkan di public. Oke, di dalam public pastikan ya asetnya ini tadi. Jadi masing-masing Bootstrap ini dia ada kadang foldernya ini terpisah-pisah 1 2 3. Jadi ketiganya kita ambil. Kalau ini kan udah dalam satu paket aset, jadi enak tinggal satu ini aja dipastikan di di public di dalam Laravel kita ya. Ada juga mungkin beberapa yang filenya ini ini satu juga ya, satu folder. Ada juga yang paket dari sebuah Bootstrap. Ini kan banyak ini. Ada 3 folder. Ya, jadi ada 4 folder. 4 folder ini nanti kita ambil, kopikan ke publiknya. Ya, jadi tergantung file-file semua dokumen bawaan dari Laravel ini, bawaan dari Bootstrap ini kita pastikan ke folder public ya, sehingga kalau kita jalankan ini udah kita lihat ya, ini udah, berarti home kita sudah seperti ini. Ini tinggal kita sesuaikan isinya, nanti kita ambil dari database. Kalau misalnya kita buat tampilannya form, atau kita lihat di sini data tabelnya, misalnya ini dashboard. Home-nya kita mau tampilan seperti ini, home ya. Home depannya kita mau tampilannya seperti ini misalnya. Jadi kalau kita lihat ini awalan depan kita ini yang welcome-nya. Nah, ini kan masih seperti ini. Kita mau menggunakan ini dashboard berapa ini? Ya, indeks HTML, atau boleh kita view vector aja sini. Aku ambil codingnya, Ctrl A, copy, pastikan di dalam welcome kita ya. Ini. Oke, ini berarti welcome kita sudah sekarang udah sehingga tampilnya sudah menarik ya menggunakan Bootstrap ini. Ini tinggal kita edit saja isinya, kayak menunya kita edit, disesuaikan saja kebutuhan kita. Jadi untuk penggunaan Bootstrap di Laravel, semua file pendukung Bootstrap ini dimasukkan di dalam di dalam public ya. Kalau ini kan satu bundle, satu paket, satu folder. Jadi kalau seperti ini kan ini ada beberapa folder, nanti beberapa folder ini yang dikopikan ke ke Bootstrap, ke public. Jadi masing-masing Bootstrap ini dia file pendukungnya seperti ini berbeda ya. Nah, jadi masing-masing Bootstrap juga tampilannya juga berbeda. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan lah yang mau kita gunakan. Iya, ya ini tampilannya seperti ini ya. Ini tampilannya, ini yang horizontal. Kalau Kubik yang vertikal mana? Kubik yang vertikal nggak ada ya. Nah ini banyak ini. Kita cari saja. Kalau kita cari download, ya, jadi Bootstrap ini ada yang berbayar, ada yang free ya. Kalau misalnya kita gunakan yang berbayar, misalnya di situs Evanto ya. Terus Evanto Element ya. Di Evanto Element ini banyak ini Bootstrap yang bisa kita gunakan ya. Tapi di sini yang Evanto ini berbayar ya. Atau kita bisa juga searching, cari saja di Google free Bootstrap admin. Kalau ini untuk tampilan admin ya. Oke, di sini banyak ya. Kita tinggal ambil. Jadi Bootstrap ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ini tampilannya. Misalnya nih ya, kita mau tampilan seperti ini ya, tinggal download aja ini ya. Kita mau tampilan seperti mana? Tampilan sebuah aplikasi kita. Oh ya, ini berbayar ya. Berbayar. Cari saja yang gratis kalau Anda mau uji coba. Nah, ini gratis ya. Ini
di sini tadi ini bisa download ya. Kita lihat dulu downloadnya. Ini ya. Nah, ini ada downloadnya. Kita bisa menggunakan file download ini ya. Atau ini free Bootstrap admin ya. Ini juga ada nih. Ini kita coba bisa menggunakan ini tampilan ini, misalnya ini ya. View code ini ada, ini download bisa. Ini Bootstrap, oke, ini bisa di download ya. Oke, berhasil download. Saya buka dulu paketnya. Nah, ini coba ya. Saya buka dulu. Ini ya, saya ekstrak. Oke, saya ekstrak dulu di sini. Ya, ini dia. Nah, ini kan 3 paketnya. Oke, coba kita buka ini dulu. Oke, kita pingin tampilan seperti ini misalnya ya. Paketnya ini tadi, yang 3 ini tadi, ini kita kopikan ke public. Oke, copy. Jadi saya hapus dulu yang data yang sebelumnya ini. Saya delete dulu ini. Oke, saya masukkan paket yang ini tadi ya, yang terbaru tadi, yang baru kita download ini. Oke, saya mau ambil tampilan welcome-nya seperti ini ya. Saya ambil aja view picture-nya. Saya Ctrl A, copy. Saya pastikan di di welcome-nya ya. Oke. Jadi sekarang tampilan dashboard kita, welcome-nya yang ikuti tampilannya ini. Sehingga tampilan view kita menarik ya, sudah seperti profesional. Mungkin itu saja untuk materi view dan Bootstrap. Saya kira cukup. Kalau untuk lebih explore, untuk tampilan Bootstrap Anda lebih menarik, Anda bisa pilih atau Anda cari di searching, atau Anda bisa menggunakan yang Bootstrap berbayar ya. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.